uang arisannya. Beres ya 10 juta ya. Aduh maaf nih datangnya agak lama. Soalnya aduh lagi repot tadi. Iya, nggak apa-apa Bu Jamila. Makasih banyak ya Bu. Saya butuh sekali uang untuk biaya berobat Wanda ke rumah sakit. Karena kata dokter kalau Wanda terus panas, dia harus dirawat Bu. Makanya saya butuh sekali uang ini. Waduh, Bu Tati, ini kebetulan banget. Nih ya Bu Tati ya, pas banget nih. Nih, saya bawa brosur tentang asuransi kesehatan. Bu Tati, masuk deh asuransi kesehatan, Bu. Jadinya kalau anak sakit, kita nggak perlu repot-repot mikirin biaya rumah sakit gimana. Iya, tadi Pak Samsul juga bilang begitu. Tapi saya takut ikut asuransi Bu. Apalagi setelah mendengar untuk biaya uang preminya saja mahal sekali. Bu Tati, enggak mahal-mahal amat kok. Nih ya, daripada Bu Tati harus nanggung biaya anak ke rumah sakit sendiri seperti ini. Aduh, Bu Tati, belum lagi ya kalau anak bolak-balik setahun berkali-kali ke rumah sakit. Aduh, pecah Bu, kepala pecah. Kalau masuk asuransi kesehatan ya nih Bu ya, nih ya. Paling preminya setahun itu antara 5 sampai 10 juta ya. Bu Tati bisa tinggal pilih tuh. Tapi begitu anak Bu Tati sakit, setiap kali semua biaya ditanggung sama perusahaan asuransi. Aduh, tenang Bu, hidup kita adem ya kan? Tapi kalau anak saya tidak sakit selama 1 tahun, uang yang saya bayar hilang kan Bu? Iya, hilang Bu. Kesehatan tuh nomor satu loh. Harta kita segala-galanya kan anak sehat, ya kan? Siapa tahu dengan Bu Tati masuk asuransi kesehatan, Wanda malah nggak sakit-sakit, sehat terus-terusan. Ya nggak apa-apalah Bu Tati, premi 1 tahun hilang, yang penting anak sehat, ya kan? Tati, udah, jangan kebanyakan mikir. Ikutin saran saya deh, Bu Tati. Ya, nanti Bu Tati biar nggak bingung-bingung, biar nggak takut, biar nggak ragu, biar nggak merasa dibohongin, ikutnya asuransi di tempat suami saya kerja. Kan kita tetangga, nggak mungkin dong saya ngebohongin, ya kan? Nah nanti kalau misal anak Bu Tati sakit, tinggal lapor ke suami saya, nanti suami saya yang urus klaimnya. Nah, enak kan? Bu Tati tinggal terima beres, ya enggak? Ya sudah Bu, saya ikut yang 5 juta saja. Ah, iya. Iya, itu bagus loh. Pilihan bijaksana banget. Ya, mana? Nih, ya ibu-ibu semuanya, dipelajarin aja dulu brosurnya. Kalau andai kata ada yang kurang jelas, bisa tanya-tanya ke saya langsung. Atau bisa juga kok langsung aja datang ke rumah saya. Nanti bisa tanya langsung sama suami gitu. Wah, programnya bagus nih Bu. Kayaknya saya mau ikutan deh yang 5 jutaan. Tapi ini banknya cuma 1 tahun sekali kan? Oh, tentu aja Ibu. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nih ya, Ibu Tati aja udah masukin anaknya asuransi kesehatan loh. Jadi kalau misalnya anak Bu Tati sakit lagi, Bu Tati nggak perlu pusing-pusing. Udah bebas biaya alias gratis, alias semua biaya rumah sakit ditanggung oleh perusahaan asuransi. Adem hidup Bu, tenang. Ya Bu Tati ya. Jadi gimana nih Bu-ibu? Ada yang mau ikutan asuransi kesehatan nggak? Ayo kalau memang mau, saya akan langsung kasih formulirnya biar diisi datanya, terus kasih uangnya ke saya. Besok polisnya udah langsung jadi ibu-ibu. Mudah banget kan? Kalau prosesnya nggak susah, ya udah deh saya ikutan. Nah tuh Bu Hati mau, siapa lagi yang mau nih? Mumpung loh ini loh buat kesehatan anak-anak ya kan? Assalamualaikum. Ada apa ini? Kayaknya rame bener. Ini Bu Ustazah, Bu Jamila nawarin kita buat ikutan asuransi kesehatan di perusahaannya Pak Samsul kerja. Oh, bagus itu. Tapi Bu Jamila jangan lupa ya, nanti tolong sampaikan juga sama suaminya Pak Samsul.
bahwa menerima uang klien untuk pembayaran premi asuransi itu juga merupakan suatu amanah. Jadi tolong amanah itu jangan disia-siakan. Resek banget ini ustazah. Pasti dia nyindir aku lantaran tahu suami aku tuh suka main judi. Ya udah, urusan asuransinya kita lanjutkan nanti ya ibu-ibu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah saya sampaikan minggu lalu. Tema kita kali ini adalah tentang amanah yang telah hilang. Kebetulan tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada Ibu Jamilah, bahwa amanah itu penting sekali untuk dijaga. Dan sekarang ini kita lihat banyak sekali orang yang dengan mudahnya mengabaikan amanah. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Bu Ustazah, apa maksudnya amanah yang telah hilang? Misalnya kayak gimana? Seseorang yang dititipkan uang sumbangan. Orang tersebut tidak boleh menyalahgunakan uang sumbangan tersebut. Uang sumbangan itu harus diberikan kepada yang berhak. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Begitu juga bila seseorang dititipkan amanah untuk merawat anak yatim piatu berikut dengan hartanya. Anak yatim tersebut tidak boleh disia-siakan. Kita harus bisa merawatnya dengan baik. Begitu juga dengan hartanya. Kita harus mempergunakan hartanya tersebut sebaik mungkin untuk keperluan si anak tersebut. Tidak untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi. Kurang ajar banget ini ustazah. Kayaknya dia itu sengaja mau mempermalukan aku di depan ibu-ibu pengajian. Ih, was aja tuh orang. Kalau di antara kita ada yang pernah mengabaikan amanah, sebaiknya kita cepat-cepat bertobat sebelum ajal menjemput. Karena sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Ya? Ya ampun, ditungguin dari tadi nggak beres-beres. Ya pantesan aja kalau cara kamu begini. Sebentar-sebentar berhenti, sebentar berhenti. Ya gimana mau beres? Kamu nih males amat sih. Maaf Bu, soalnya Lala pegel banget. Kan tadi Lala nyuci piringnya banyak. Kamu ini manja banget ya. Udah ya, mendingan kamu pergi dari sini ya. Saya pecat aja. Buat apa kamu di sini? Bikin rugi saya aja. Bu, jangan pecat saya. Saya pasti bakal dimarahin sama Bi Jamila, Bu. Saya mohon. Bi Jamila itu urusan kamu. Pokoknya sekarang kamu cepat pergi dari sini. Ayo. Bu, saya mohon jangan pecat saya, Bu. Kamu tuh nggak usah nangis-nangis ya. Air mata kamu itu tidak akan merubah keputusan saya. Sekarang kamu mending cepet pergi. Ayo.